Di episode sebelumnya, saat Lindong akan balas dendam kepada Haisa, tiba-tiba saja muncul seseorang yang sangat kuat, dan dia berasal dari dinasti Lingyun. Semua yang hadir pun kaget. Konon, pemimpin klan dinasti itu hampir mencapai tingkat nirwana. Selain itu, kekuatan dinasti Lingyun hampir setara dengan beberapa dinasti tingkat tinggi. Dan ini adalah sebuah kenyataan. Haisa pun sangat senang dengan kedatangan orang itu. Lingzi, akhirnya kau datang menolongku, ucapnya. Lingzi pun hanya mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Haisa jangan banyak bicara. Lingzi pun lalu berkata kepada Lindong, "Hei kawan, kuakui memang Haisa bersalah dalam peristiwa malam ini. Tapi bagaimanapun juga, Jinmu adalah dalang dan akar dari semua masalahnya. Sekarang setelah kau berhasil membunuhnya, seharusnya permasalahan ini juga sudah terselesaikan." Sementara itu, para bawahan Jinmu pun kini menangis berjamaah dalam rangka duka yang mendalam karena kehilangan seniornya yang selama ini mereka andalkan. Mereka pun mewek dengan histeris dan terseduh-seduh, membuat tempat di situ menjadi sangat horor dan berisik. Jelas hal itu membuat Lingzi sangat kesal. Anak buah Lingzi pun seketika berteriak, "Hei, nyahlah bodoh. Menangis saja di dinasti kalian sendiri sana. Jangan mengganggu pembicaraan senior kami di sini." Lingzi pun lanjut berkata, "Pokoknya, permasalahan ini telah diselesaikan sampai di sini. Mari kita anggap semuanya sudah terselesaikan, oke?" Perkataan Lingzi itu tampaknya membuat orang-orang di situ terkejut. Tidak mungkin dinasti Lingyun yang sangat kuat ini merubah cara berbicaranya menjadi lebih lembut seperti ini, ucap mereka. Lindong dengan santainya lalu mulai angkat bicara. "Oke, karena bahkan dinasti Lingyun telah maju, mana mungkin kami tidak akan memberi hormat. Namun, karena masalah malam ini sudah jadi seperti ini, maka biarkan aku mengatakan sesuatu. Bahwa jika lain kali ada kesempatan lagi, mungkin..." Perkataan Lindong itu seketika membuat para anggota Haisa pun jadi ketakutan dan berkata, "Sepertinya apa yang dia katakan selanjutnya adalah, mungkin aku tidak akan melepaskan Haisa." Haisa yang kini juga menyembunyikan ketakutannya pun berkata, "Brengsek, dia berani mengancamku di depan umum. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa." Melihat hal itu, Lingzi pun bisa menilai kalau Lindong tampaknya juga tak takut dengan dinasti Lingyunnya. Para anggota Lingyun yang belum tahu kekuatan Lindong pun tampak kesal dan berkata, "Dinasti Lingyun kami termasuk yang teratas di Yangzheng ini. Biasanya, setiap senior menginginkan sesuatu, maka siapapun lawannya itu pasti akan langsung menyetujuinya. Beraninya dia bersikap seperti itu di depan dinasti Lingyun." Dan tiba-tiba saja kini muncul seseorang yang berkata, "Haha, sepertinya aku telah melihat tontonan yang bagus malam ini. Lingzi, sepertinya kehormatanmu tidak sebesar yang kubayangkan." Orang-orang dinasti Lingyun jadi terkejut dan berkata, "Oh, itu Liu Yuan, pemimpin dinasti Dayuan. Tidak kusangka kalau dia akan tertarik pada anak itu." Lingzi pun berkata, "Liu Yuan, apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya tidak perlu ikut campur masalah ini. Sebaiknya kau simpan saja kata-kata tidak bergunamu itu." Dan kini para anggota dinasti Lingyun pun protes dan berkata, Memangnya sehebat apa anak ini? Kenapa senior harus begitu sopan padanya? Itu benar, dinasti Lingyun kita sangat kuat. Sudah untung kita tidak memintanya meminta maaf, tapi dia malah berani memprovokasi kita." Lingzi pun lalu menjelaskan, meski kekuatan Lindong baru di puncak manifestasi, tapi dia mampu membunuh orang yang berkekuatan hampir mencapai nirwana. Apa kalian mampu melakukannya juga? Dia bisa memusnahkan 5 monster setingkat hampir mencapai nirwana dan sendirian. Bahkan, dia bisa keluar masuk sekaligus membantai gelombang monster sesukanya. Apakah kalian mampu juga? Perkataan itu jelas membuat para junior itu pun tak berkutik, karena jelas mereka tak akan mampu melakukan apa yang mampu dilakukan Lindong itu. Tapi anggota yang lain pun tetap keras kepala dan berkata, "Ya, tapi seharusnya itu tidak cukup untuk menyombongkan diri di depan senior." Lingzi pun dengan wajah serius selalu menjawab, "Orang-orang semacam ini bisa melakukannya karena memang mereka memiliki kualifikasi yang bisa mendukung mereka. Dia bisa melakukannya karena 2 alasan. Pertama adalah karena dia bodoh. Yang kedua adalah dia memang punya kartu truf untuk melawan dinasti Lingyun." Para anggota pun kini hanya bisa bergumam, jelas alasan yang pertama itu tidak mungkin. Kalau sampai seperti ini, kemungkinan pasti ada alasan ketiga.
karena dengan hanya melihatnya saja, kita bisa langsung mengetahui kalau dia berasal dari dinasti yang rendah. Jadi bagaimana bisa dia memiliki kartu truf untuk berani memprovokasi kami? Sementara itu, Liu Yuan kini terlihat mendekati Lindong dan berkata, "Haha, kau benar-benar membuatku sangat tertarik padamu. Aku adalah Liu Yuan dari dinasti Dayun." Lindong pun juga balas memperkenalkan dirinya. Peristiwa malam ini membuat dua kekuatan besar mulai menghadapi Lindong. Dan Liu Yuan juga berinisiatif untuk berteman dengan Lindong. Dan sebelum Liu Yuan pergi, dia mengobrol dengan Lindong sekali lagi. Keesokan harinya, rombongan itu mulai menyusuri pegunungan dan masuk lebih dalam lagi. Mote pun di situ berjalan di dekat Lindong. Di situ ia pun berkata, "Lindong Xiong, berdasarkan kecepatan kita mungkin akan mencapai lembah Leian sekitar sore hari." Dan diam-diam, Mote pun sangat senang dan di dalam hatinya ia pun berkata, "Berkat keberadaan Lindong Xiong di sini, sepanjang perjalanan ini kami selalu disegani. Benar-benar keren." Selama perjalanan, terlihat Lindong berulang kali melihat ke belakang untuk waspada. Dia selalu merasa bahwa masih banyak orang kuat yang tersembunyi di pegunungan ini. Lindong pun merasa perjalanan ke lembah Leian ini pasti tidak akan semudah itu. Sama halnya dengan gelombang monster tadi malam. Lindong yang merasakan sesuatu pun lalu bertanya kepada Xiaote, "Xiaote, apa barusan kau merasakan sesuatu?" Xiaote pun seketika mulai menerawang. Dan hasilnya, Xiaote melihat keberadaan beberapa orang di bukit itu. Lindong pun lalu berkata, "Dari mana rombongan orang-orang ini? Ternyata mereka bersembunyi di sana." Xiaote pun melihat ada lebih dari selusin orang berkekuatan hampir mencapai nirwana di situ. Dan mereka pasti berasal dari dinasti tinggi yang tertarik untuk mendapatkan kunci kuno. Lindong menjadi terkejut dan berkata, "Dinasti tinggi? Karena ini dinasti tinggi, orang ini pasti mampu menyembunyikan keberadaannya dengan baik. Aku tidak boleh meremehkannya. Di luar keberadaannya yang tidak jelas, pasti terdapat kekuatan yang mengerikan di dalamnya." Xiaote pun cukup terkejut dengan penerawangan Lindong yang bagus, di mana ia dapat menemukan seseorang level nirwana dengan cepat. Dan kini orang itu pun menyadari dan berkata, "Apakah ini ilusi?" Yang ternyata ini adalah scene sebelumnya di episode kemarin. Yang ternyata Xiaote dan Lindong lah yang menerawang sekumpulan orang-orang kuat itu. Lindong pun jadi kaget dan berkata, "Hah? Apakah dia menemukan kita?" Di Yancheng, ada cukup banyak dinasti utama tingkat menengah, tetapi tidak ada dinasti tingkat tinggi yang sebenarnya. Dan sekarang orang-orang Yancheng menyebar kembali ke rombongan mereka masing-masing menjelajahi lembah Leian yang indah. Jika mereka sampai bertemu dengan dinasti tingkat tinggi, maka ini akan menjadi situasi yang sangat mengerikan. Selain, mereka juga harus bersaing dengan banyak kekuatan besar untuk mendapatkan dua harta itu, yaitu kunci rahasia kuno dan pohon jiwa surgawi. Xin lalu beralih kepada rombongan orang-orang kuat, di mana seseorang melapor kalau ia telah menemukan jejak dinasti Xuanping. Dan orang itu lanjut berkata, "Dalam waktu singkat, rombongan Yancheng itu bisa menyusul kita yang sudah dekat. Terakhir kali aku telah membagi harta yang aku incar sejak lama dengan mereka. Sangat menyebalkan, senior. Apakah kita perlu menghambat mereka?" Sang senior pun menjawab, "Tidak perlu. Pertarungan di lembah Leian ini tidaklah semudah itu. Meskipun rombongan dari Yancheng itu menyebar, tapi jika mereka bersatu, mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan hanya mengandalkan kekuatan kita saja itu tidaklah cukup. Jadi kita harus segera bergabung dengan dinasti Xuanping. Di rombongan Yancheng itu hanya ada Ling Zi dan Liu Yuan saja yang layak diperhitungkan. Sisanya adalah orang lemah. Kita harus selalu waspada. Mungkin saja masih ada orang yang menyembunyikan kekuatannya. Ayo cepat, kita berputar ke jalan lain dan sampai di lembah Leian sebelum mereka." Xin lalu beralih terlihat seorang wanita seperti Dewi muncul dan di situ ia berkata, "Benar-benar menarik. Tidak kusangka ada kunci kuno di sini." Dan kini rombongan Yancheng pun sudah sampai di lembah Leian. Mereka pun sangat senang dan bersemangat untuk segera menyerbu. Tapi tiba-tiba saja muncul cahaya yang sangat terang dari kejauhan dan melebar. Seketika muncul ledakan yang besar di depan mereka. Yang jelas hal itu membuat mereka pun jadi panik. Tang Xuan dan Liu Xuan pun sangat kaget dan mereka pun berkata, "Lubang yang sangat besar sekali. Untung saja kita berada di belakang." Sementara itu, Li Zi pun juga sangat marah karena rambutnya jadi berantakan gara-gara serangan yang tiba-tiba itu. Lalu gini terdengar suara yang berkata,
Pulanglah ke tempat asal kalian. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kalian datangi. Semua orang pun kini saat terkejut melihat dari mana suara itu berasal. Karena orang yang datang itu berada di level nirwana. Liu Yuan yang berada di depan pun tiba-tiba saja mengeluarkan angin dari silipnya alias kentut. Dan dia pun memberanikan diri untuk angkat bicara. Siapa kau sebenarnya? Lembah Leyan ini bukanlah milik siapapun. Rombongan yang kami telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini. Bukankah kau sangat keterlaluan untuk mengusir kami seperti ini? Dan ia pun lanjut berkata di dalam hati, bagaimanapun aku berasal dari dinasti tingkat tinggi, jadi aku harus mempertahankan harga diriku. Dan orang kuat itu pun dengan santainya balas berkata, seharusnya kau sudah pernah mendengar nama Hua Feng dari dinasti Xuanping kan? Nama itu kini membuat semua orang pun jadi merinding dan berkeringat. Dinasti Xuanping, ujar mereka. Moti pun berkata, mereka benar-benar dari dinasti Xuanping tingkat tinggi itu. Sial. Tang Xua dan Li Xuan pun juga tampak cemas dan berkata, awalnya masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari sini. Namun sepertinya akan sangat merepotkan kalau kami terus melanjutkannya. Sedangkan Lindong pun kini juga terlihat serius dan berkata di dalam hati, mereka jelas bukanlah orang-orang yang kulihat semalam. Jadi apakah mereka adalah orang-orang kuat yang bersembunyi lainnya? Sepertinya daya tarik kunci rahasia kuno ini sangat luar biasa. Liu Yuan pun masih saja terkentut-kentut, dan orang di sampingnya pun mulai merasakan bau dari kentut itu. Dan kini orang kuat itu pun lanjut berkata, hei, apa kau adalah Liu Yuan dari dinasti Taiyuan? Jika kau telah berhasil menembus level nirwana, mungkin kau masih layak berbicara denganku. Kalian yang berpengalaman pasti mengetahui dengan jelas tentang peraturan wilayah seperti ini. Harta karun tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah, tapi diperuntukkan bagi orang-orang yang berkuasa. Orang-orang dari Yanzeng pun kini mulai lemas dan mereka kini merasa putus asa. Dan Lizzie pun jadi berkata, Hua Feng, meskipun kau memiliki dinasti tingkat tinggi di belakangmu, tapi jika rombongan Yanzeng bersatu, kau tidak akan bisa mengalahkan kami dengan mudah. Dan kini Hua Feng pun mulai menjulurkan tangannya. Seketika kini muncul beberapa orang lagi. Melihat hal itu orang-orang pun tambah lemas dan berkata, kuat sekali. Ada lebih dari 10 orang berlevel nirwana. Kami benar-benar bukan tandingan mereka. Lindong di situ berkata, jika mereka benar-benar bersatu, mungkin akan membuat dinasti Xuanping kewalahan untuk sementara waktu. Tapi Lindong pun lanjut mengenduskan nafasnya dan lanjut berkata, meski begitu, rombongan Yanzeng ini sangat sulit untuk diatur dan mereka juga bercerai-berai. Dan kini, Liu Yuan pun mulai memberikan motivasi kepada rombongan Yanzeng. Semuanya, dinasti tinggi ini memang sangat kuat. Tapi, bukankah kita semua telah berjuang keras untuk sampai di lembah Leyan ini? Sudah berapa banyak teman dan saudara kita yang mati selama perjalanan ini? Karena kita sudah sampai di lembah Leyan ini, apakah kita akan menyerah begitu saja? Kalian semua adalah jenius dari berbagai dinasti dan telah bersusah payah untuk berkultivasi. Hanya orang yang pesimis yang tidak akan pernah bisa menjadi orang kuat di dunia ini. Liu Yuan pun berkata dengan penuh berapi-api. Tapi dia sambil kentut terus-menerus. Mungkin karena dia menahan kepanikannya sampai terkentut-kentut begitu guys. Orang-orang Yanzeng pun mulai menutup hidungnya dan berkata, meskipun pidato senior bagus, tapi kentutnya bau banget, jir. Lizzie pun di situ tak menyangka kalau Liu Yuan sangat pandai berpidato. Tapi setelah itu ia pun juga menutup hidungnya guys. Dan Liu Yuan pun lanjut berkata, biarkan aku dan Lizzie yang akan menghadapi pemimpinnya. Apa bahkan orang sebanyak kalian ini masih tidak berani melawan mereka? Dan biar saja, pidato dari Liu Yuan pun tampaknya berhasil membangkitkan semangat semua orang. Mereka pun kini berteriak, itu benar, jumlah orang kita lebih banyak dari mereka. Mengapa kita perlu takut pada mereka? Lebih dari selusin teman kita telah gugur. Jadi bagaimana bisa kita menyerah sampai di sini? Kalau mereka terus mendesak, kita lawan mereka dengan sepenuh hati. Hurrah, jangan takut. Jumlah kita jauh lebih banyak dari mereka. Kita telah sampai sejauh ini dan bahkan tidak sedikit teman kita yang telah gugur. Jadi mana mungkin kita kembali dengan tangan kosong? Jika mereka ingin menghalangi kita, maka kita harus melawan mereka dengan sekuat tenaga.
Dengan percaya diri, Liu Yuan pun lanjut berkata, Hua Feng, dinasti Xuan Bingmu memang sangat kuat, tetapi kau tidak boleh begitu sombong. Akan tetapi Hua Feng pun dengan santainya balas berkata, Liu Yuan, apa kau pikir dengan menyatukan orang-orang ini kau bisa mengalahkan aku? Mumo, tunggu apa lagi? Dan kini, tiba-tiba saja muncul sekelompok orang lagi dan berkata, Aha, Hua Feng, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, dengan hanya mengandalkan dinasti Xuan Bingmu saja, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jelas hal itu membuat orang-orang yang Cheng pun sangat syok, termasuk Lingzi dan Liu Yuan. Apa? Masih ada dinasti tingkat tinggi sekuat level nirwana lainnya? Ucapnya. Pimpinan dari kelompok orang yang baru datang pun berkata, Aku, Wumo, dari dinasti Dao. Lindong pun berkata di dalam hati, mereka, dinasti kuat lainnya juga muncul. Hua Feng pun berkata, Liu Yuan, jadi apa yang ingin kau katakan sekarang? Atau kau ingin membahasnya dulu? Dan kini rombongan Yan Zheng pun benar-benar menjadi putus asa. Mereka sudah tak ada harapan lagi karena musuh mereka kali ini terlalu kuat. Lingzi pun bertanya pada Liu Yuan, bagaimana ini? Liu Yuan pun menjawab, andai saja ada satu orang lagi yang bisa menghadapi orang tingkat nirwana itu, kita mungkin bisa bertaruh. Lingzi pun lalu berkata, bahkan kita saja harus bergabung untuk menghadapi satu orang tingkat nirwana itu. Kau pikir siapa lagi di pihak kita yang bisa melakukannya? Liu Yuan pun terdiam sejenak. Ia pun lalu menoleh ke belakang ke arah Lindong. Lingzi pun lanjut berkata, apa kau masih berharap padanya? Dan kini semua anggota Yan Zheng pun mulai menoleh ke arah Lindong. Hal itu membuat Hua Feng pun jadi keheranan. Di situ ia berkata, para Sisyong itu sedang melihat siapa sih? Jangan bilang bocah itu. Dia, tidak mungkin. Apa yang sedang kalian coba lakukan? Apa mereka akan meminta bantuan dari bocah yang baru di tingkat puncak manifestasi itu? Sedangkan Wumo pun berkata, aneh, kenapa aku merasa nafas orang ini sedikit familiar ya? Xin lalu beralih kepada wanita cantik yang berambut hijau tadi, yang ternyata diam-diam memperhatikan kekacauan itu. Dia pun berkata, nampaknya akan sedikit menarik. Sementara itu, Lina menjadi keheranan kenapa semua orang melihat kepadanya. Liu Yuan pun lalu berkata, Lindong Xiao, kita semua sama-sama berasal dari Yan Zheng. Kali ini, jika kita bisa bekerja sama, mungkin kita masih mempunyai kesempatan. Lingzi pun berkata, mungkinkah hanya tindakan Lindong yang bisa membuat kedua dinasti besar itu mundur? Sedangkan Liu Yuan berkata lagi, aneh, bagaimana bisa aku meminta bantuan Lindong tanpa aku sadari? Lindong pun gini berkata di dalam hati, tujuan dua dinasti besar ini pasti adalah kunci kuno itu. Tapi kalau bertarung secara langsung dengan mereka juga akan sangat sulit. Jika saja ada cara untuk membiarkan pasukan Yan Zheng masuk ke lembah Leiyan, itu pasti akan bagus. Semuanya sedang melihat ke arahku. Sepertinya aku harus segera bertindak. Lindong pun segera melompat dan mendekat kepada Liu Yuan dan Lingzi. Ia pun lalu mengatakan, apakah kalian berdua percaya padaku? Kalau begitu, aku akan melakukannya. Ayo kita bertaruh. Aku memiliki peluang 5 poin untuk menang. Jelas hal itu membuat Lingzi dan Liu Yuan jadi keheranan dan berkata, sudah seperti ini, masih ada 5 poin untuk menang. Kalau begitu, jika saudara Lindong Xiong punya ide, kamu bisa coba menggunakannya. Lindong pun dengan percaya diri lalu berkata kepada kedua orang kuat dari dinasti tinggi itu, hei ketua senior, jika kalian ingin agar rombongan Yan Zheng ini pergi dari sini, itu bukanlah hal yang sulit. Ada aku ingin bertaruh denganmu. Hua Feng pun menyahut, bertaruh? Sepertinya kau tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Lindong pun lanjut berkata, kalian berdua, tolong percayalah padaku. Bahkan orang yang terpojok pasti akan melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Meski kalian berhasil menang sekalipun, kalian tentu masih harus membayar harganya. Selain itu, siapa yang tahu bahwa di sekitar pegunungan Leiyan ini masih ada dinasti lain yang bersembunyi. Jika kalian sampai kalah di sini, maka itu akan sangat buruk untuk kalian. Hua Feng pun lalu menguap dan mengatakan, jelaskan saja taruhannya. Lindong pun lalu membuat lingkaran di situ. Ia pun lanjut berkata, pertaruhan ini sangat mudah. 2 orang harus bertarung di dalam lingkaran ini. Kalian bisa memilih orang-orang secara acak.
dan aku akan melawannya. Jika dia berhasil mengeluarkanku dari lingkaran, maka kalian yang menang. Dan jika itu sebaliknya, maka kalianlah yang kalah. Semua kelompok dari Lindung pun tampak terdiam melihat hal itu. Tapi seketika, mereka pun langsung panik berjamaah dan berkata, "Apa? Bagaimana mungkin? Mereka semua di level nirwana. Bagaimana bisa kau yang cuma di ranah puncak manifestasi menantang mereka?" Lizzie pun pandangannya langsung gelap dan berkata, "Apa dia rencana akan bunuh diri?" Ia pun seketika mau ambruk karena syok. Para bawahannya pun segera memeganginya dan berkata, "Senior, Anda tidak apa-apa kan?" Dan salah satu anggota yang lainnya pun hanya bisa memegangi kepalanya dan berkata, "Aduh, yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana dia akan mengatasinya." Sedangkan Waffen merasa kalau tantangan itu sangatlah mudah baginya. Ia pun tersenyum dan berkata, "Menarik." Dan cerita pun bersambung.